Bung, Ya. yang ditunggu-tunggu oleh kaum Nahdien sedunia, Nah, akhirnya datang juga, Bung. alhamdulillah. Jadi kabar terbaru Islah tuh ya. Iya, kejadian juga ya. Bener, yang kita tunggu-tunggu sebulan penantian akhirnya. Rois Am dan Ketua PBNU Islah juga di Kediri. Oke, yang dinanti-nanti ya. Yang Untuk dinanti-nanti. ulikannya tahan dulu karena sepertinya kita harus sapa terlebih dahulu ini sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam Ngutik. Kembali, ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, di episode Ngutik kali ini merupakan episode Breaking Politics sepekan di mana dalam episode BPS kita tidak akan membahas isu yang spesifik, melainkan ada banyak topik-topik atau isu-isu yang akan kita ulik atau kita bahas di episode Ngutik kali ini. Dan tentu saja kalau di episode BPS teman diskusi saya tak lain dan tak bukan yaitu Bung Mahfud, nggak pakai MD, dan juga Mas Icang. Bung Mahfud, Mas Icang sehat? Yes, Sehat, alhamdulillah. Sehat. Oke. Nah, tadi saya mendengar di awal yang menjadi diskusi begitu ya dari Bung Mahfud dan juga Mas Icang ini terkait dengan konflik internal dari PBNU yang akhirnya mencapai kesepakatan islah. Yep. Begitu, itu juga menjadi salah satu topik yang akan kita bahas. Ulikannya ditahan, Bung Mahfud ini kayaknya Bung Mahfud udah nggak sabar. Udah menggebu-gebu sebagai pengamat NU. Ya. Oke, karena di episode-episode sebelumnya selalu nih Selalu. banyak sekali insight ya terkait dengan konflik internal PBNU dari Bung Mahfud ini. Tapi nanti Bung Mahfud, karena saya akan uraikan terlebih dahulu ini beberapa topik yang dalam pekan ini menjadi sorotan. Nah, selanjutnya ini tepat hari ini kita melakukan syuting ataupun tapping begitu, merupakan 1 bulan pasca bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Dan berdasarkan data resmi yang saya catat dari BNPB, ini banjir dan longsor yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera menewaskan sedikitnya 1.135 jiwa dan 173 orang masih dinyatakan hilang, serta lebih dari 489.000 lebih warga mengungsi dan 157.000 unit rumah terdampak. Dan terkait dengan pemulihan bencana Sumatera ini juga menjadi concern dari pemerintah seperti itu. Yang sedang ramai ini menjadi sorotan saat ini adalah pertemuan dari Seskap ataupun Sekretaris Kabinet yaitu Mas Teddy Indra Wijaya yang telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak tentu saja, dan salah satunya adalah yang saat ini sedang mendapatkan banyak cukup perhatian begitu adalah pertemuannya dengan Badan Pengaturan atau BUMN begitu. Dan selanjutnya ini juga ada Presiden Pak Prabowo Subianto yang menyaksikan penyerahan hasil pemulihan keuangan negara senilai 6,6 triliun rupiah dan penyelamatan ratusan ribu hektar kawasan hutan oleh Satgas PKH atau Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Dan selanjutnya ini juga ada Indonesia dan Amerika Serikat yang mencapai kesepakatan dagang di komoditas unggulan seperti sawit hingga kakao ya Mas ya, dan hasilnya ini dinyatakan bebas tarif seperti itu. Dan selanjutnya ini juga yang sedang ramai adanya pro kontra terkait dengan program MBG atau makan bergizi gratis yang tetap berjalan meski sedang libur sekolah seperti itu. Untuk topik yang pertama yang tadi kalau di awal saya dengar-dengar seperti itu, ini adalah topik ataupun isu yang dinanti-nanti akhirnya terjadi juga yaitu konflik internal dari pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang berlangsung selama berbulan-bulan ini akhirnya mencapai kesepakatan islah atau rekonsiliasi. Nah, perkembangannya atau mungkin sedikit kali Mas ya di episode ini begitu kita agak flashback sedikit begitu ya untuk seperti apa sih sebetulnya proses
proses dari konflik PBNU itu sendiri, bolehlah kita flashback sedikit dan perkembangannya kemudian akhirnya konflik PBNU ini mencapai islah. Akhirnya Bung ya, Ya. titik terang udah hadir Betul. setelah berliku-liku Ya. dan beberapa kali ada jalan buntu. Bung. Benar. Itu gimana Bung ceritanya Bung? Jadi kan terbaru nih Mas, Kamis 25 Desember 2025 nih, pihak yang berkonflik, Rois Am PBNU dan juga Tan Fizia, Ketua PBNU Gus Yahya itu mencapai islah. Ya. Nah islahnya ini berlangsung di Kediri Mas, di Lirboyo, di mana di satu pertemuan yang diinisiasi oleh Mas Sayih atau para sesepuh dan juga Mustasyar atau Dewan Penasihatnya Nasihat. PBNU. Yang salah satu tokohnya itu ada Kiai Haji Ma'ruf Amin, kemudian juga mantan ketum PBNU itu Said Akil Siraj. Di situ Gus Yahya mendeklar lah, kita udah resmi islah gitu kan, untuk menindaklanjuti islahnya ini, maka Rois Am maupun PBNU ini sepakat Mas, nantinya membentuk panitia untuk menggelar Muktamar yang ke-35 yang nantinya akan digelar sesegera mungkin atau bisa jadi mengikuti waktu yang sesuai ditentukan, yaitu kan 2027 ya. Iya. Nah kalau tadi kita ulas balik seperti tadi permintaannya Mbak Tia, itu kan ini mulainya dari bulan lalu ya Mas. Udah mencuat konflik ini tuh pada 20 November di mana Suriah PBNU ini menggelar rapat Mas. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba muncullah risalah rapat itu Mas, yang berisi mengenai ultimatum kepada Ketum PBNU Gus Yahya, di ultimatum untuk mengundurkan diri atau diberhentikan. Menurut Rois Am, gara-garanya ini kurang lebih ada dua perihal ya. Yang pertama itu adanya satu narasumber di acara Akademi Kepemimpinan NU itu terlibat atau terkait dengan Zionisme internasional. Peter Berkowitz itu ya. Betul. Jadi Peter Berkowitz ini dijadikan narasumber lah oleh Gus Yahya, yang dimana menurut Rois Am ini menyalahi aturan atau menyalahi prinsipnya NU lah. Kemudian adanya dugaan juga mengenai salah tata kelola keuangan yang dalam perkembangannya ini itu dikait-kaitkan dengan adanya dugaan masuknya dana sejumlah 100 M ke rekening PBNU yang diduga juga ini berkaitan dengan korupsinya bendahara terdahulu ya. Maming ya. Kemudian dalam perkembangannya ini Pak atau Gus Yahya ini menolak lah, tidak menerima lah mengenai pengunduran diri atau pemberhentian ini gitu kan. Kemudian pada tanggal 26 November Mas, ini lebih wow lagi, bukan ultimatum lagi. Beredarlah surat edaran bahwa Gus Yahya ini tidak lagi menjabat sebagai Ketum PBNU per 26 November 2025. Nah, pihak Gus Yahya ini menolak kan, tidak sesuai ADART organisasi lah gitu kan. Kemudian Gus Yahya tidak tinggal diam Mas. Ternyata pada 28 November Gus Yahya ini melakukan ibaratnya serangan balik Mas. Atau manuvernya dari Gus Yahya, yang dimana Gus Yahya ini merotasi Sekjen PBNU, Gus Ipul dan juga Bendahara Gurfan Arif. Yang disinyalir itu sepaket dengan Rois Am juga gitu ya. Satu kubu lah gitu ya. Betul. Yang kemarin-kemarin kan ramai dikaitkan dengan konflik ini dengan isu konsesi tambang. Katanya dua pihak ini berbeda haluan lah mengenai konsesi tambang ini gitu kan. Kemudian dirotasilah tadi Gus Ipul dan juga bendahara umumnya ya. Kemudian pada tanggal 29 November ini Miftahul Akhyar itu melakukan konferensi pers menegaskan kembali bahwa Gus Yahya ini bukan lagi sebagai ketua umum PBNU. Itu kan kemudian selang berlanjut, kemudian pada tanggal 22 Desember nih Suriah dan PBNU, jadi Rois Am
dan PBNU itu menggelar rapat di gedung dan waktu yang bersamaan, Mas. Cuman beda lantai aja, Mas. Beda lantai. Cuman kan waktu itu rapatnya tertutup. Yang keluar tuh cuma normatif lah ya, Mas ya. Dari PBNU Gus Yahya ini koordinasi lah segala macam gitu kan. Kemudian konflik ini berlanjut ke telinga para sesepuh mungkin ya, Mas ya. Kemudian pada tanggal 6 Desember itu para sesepuh melakukan pertemuan. Melakukan pertemuan di Tebu Ireng, Mas. Tebu Ireng atau Peloso dulu? Di Tebu Ireng, Mas. Tebu Ireng. Di Tebu Ireng. Di tanggal 6 ini di Tebu Ireng. Yang sebelumnya itu di Peloso tanggal 30 November. Oh iya. Kemudian salah satunya yang hadir waktu itu Kiai Haji Ma'ruf Amin, Mas. Cuman waktu itu beliau hadir melalui Zoom. Ya, daring ya. Melalui Zoom. Kemudian disitulah sesepuh atau para masyayikh ini, masyayikh ini gitu kan, merekomendasikanlah jangan dulu ada rapat pleno lah gitu kan. Jangan dulu mengurus pelaksana tugas ketua umum. Karena saat itu sudah gencar ya, akan ada rapat pleno yang di Tua Sultan itu kan. Betul sekali, karena ada kabar rapat pleno maka sesepuh merekomendasikan itulah. Nah, selang beberapa hari ternyata rekomendasi atau dauh para sesepuh ini nggak diindahkan, Mas. Tetap juga itu. Tetap pada tanggal 9 Desember ini Rois menggelar rapat pleno, Mas. Yang dimana di situ ditetapkan Kiai Haji Zulfa Mustafa itu sebagai pelaksana ketua umum. Jadi menurut Rois karena tadi Ketum PBNU sudah tidak menjabat menurutnya, maka ditunjuklah Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai ketua umum baru. Di rapat pleno itu kan udah ditetapkanlah PJ atau pelaksana tugasnya Ketum PBNU Zulfa Mustafa. Kemudian pihaknya Gus Yahya ini juga melaksanakan rapat pleno, Mas. Tadinya rencananya jadi Gus Yahya ingin melaksanakan rapat pleno, namun dalam perkembangannya Rois ini tidak hadir, Mas. Jadi karena Rois tidak hadir, maka gugurlah unsur untuk melaksanakan rapat pleno ini. Maka digantilah menjadi rapat koordinasi yang waktu itu alasannya untuk bencana ya, Mas ya. Iya. Kemudian dalam perkembangannya lagi, Mas, itu para masyayikh ini atau sesepuh melakukan pertemuan lagi lah pada tanggal 21 Desember. Itu yang disebut musyawarah kubro itu bukan? Betul sekali. Jadi beragendakan bernama musyawarah kubro. Yang dimana hasilnya itu ada 3, Mas, kurang lebih. 1, ini para sesepuh atau muhtasyar ini melakukan ultimatum 3 kali 24 jam ini harus islah. Jika opsi pertama tidak terpenuhi, tidak islah, maka mandat dikembalikan ke mustasyar atau para sesepuh. Poin ketiganya akan dilakukan muktamar luar biasa. Selang beberapa hari dari tanggal 21 itu, tanggal 25 terjadilah islah yang kita ketahui sekarang ini, Mas. Itu. Jadi kalau saya lihat itu ya, yang cukup menarik perhatian ketika ini, Bung, Gus Yahya itu mencium tangan Kiai Miftahul Ahyar. Momen-momen itunya ya. Itu sampai 3 atau 4 kali dengan seperti menahan emosi gitu, isak tangis gitu. Setelah mencium tangan dari Kiai Miftah, Kiai Miftah mengatupkan tangan di dadanya. Dan sebelumnya juga kabarnya ya, itu kan rapatnya cukup panjang, 3 jam itu ya. Judulnya itu konsultasi ya dari Syuriah itu. Di situ ada semacam penjelasan dari Gus Yahya mengenai apa yang dituduhkan kepada beliau. Betul. Dan memang beliau mengakui dan meminta maaf bahwa telah ceroboh atau kurang hati-hati mungkin dalam mendatangkan narasumber. Dan dengan besar hati juga Kiai Miftah memaafkan Gus Yahya. Itu lagi momen yang tertangkap kamera itu ketika ini, Bung. Apa tuh? Tongkat Kiai Miftah ketinggalan. Lalu Gus Yahya dengan sigap gitu ya menghampiri dan mengembalikan tongkat Kiai Miftah tersebut. Jadi itu semacam simbol mungkin, Bung ya, bahwa ini sudah mencapai islah, titik terang, dan juga ditegaskan oleh Kiai Ma'ruf Amin, yang menurut saya sih jadi tokoh sentral di sini ya, sebagai penengah islah ini, bahwa konflik sudah selesai.
ya kan. Dan nanti selanjutnya ini akan diselenggarakan secepatnya mungkin, belum definitif, Muktamar ke-35. Jadi tidak ada lagi rencana luar biasa Muktamar tuh tidak jadi, Bung. Betul. Ini semacam mengembalikan restore kepengurusan sebelumnya, Bung. Yang Muktamar 34 itu kan. Jadi tidak ada lagi unsur nanti ini ada sebuah situasi darurat. Ini dinormalkan kembali dan alhamdulillah tepat di hari Natal kemarin, Bung. Itu ada islah gitu kan. Nanti nextnya saya kira NU bisa fokus ke fungsi dan tugasnya ya. Betul. Berorganisasi untuk pengembangan umat, termasuk juga, Bung, untuk mungkin bisa fokus ke penanganan bencana di Sumatera ya. Karena kan waktunya bertepatan sekali waktu itu. Surat itu juga beredar tanggal 26-an kalau nggak salah, itu pas bencana, Bung. Betul sekali. Kan banyak orang jadi membandingkan ya. Betul. Ada Muhammadiyah, ada NU. Muhammadiyah kan terlibat sekali kemarin, termasuk ada kemarin bantuan dari Emirat Arab. Tadinya mau dikembalikan, akhirnya diserahkan ke Muhammadiyah untuk salurkan ke Medan gitu ya. Saya harap sih NU ke depan setelah islah ini bisa lah berkontribusi gitu ya. Karena selama ini sebulan ini sepertinya NU agak sibuk sendiri terhadap konflik internalnya. Jadi saya sebagai pengamat dari jauh aja gitu ya, ikut senang lah dengan kabar islah dari PBNU ini. Oke. Tadi juga Mas Icang sempat mengatakan begitu bahwa ada Kiai Haji Ma'ruf Amin yang rasanya menjadi tokoh sentral. Di sini juga menjadi tokoh penengah begitu ya atas kehadiran islah di PBNU begitu, Mas. Nah, yang menarik dari Kiai Haji Ma'ruf Amin ini 2 atau 3 hari begitu sebelum islah beliau juga mengumumkan terkait dengan pengunduran dirinya beliau di 2 lembaga di jabatan pentingnya seperti itu. Nah, untuk ulikannya kita sampaikan setelah jeda ya Mas Icang dan juga Bung Mahfud, dan sahabat Ngutik juga pemirsa Sinfo TV. Setelah jeda kami akan kembali, pastikan tetap di Ngutik Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kita akan melanjutkan kembali ini diskusi mengenai topik-topik yang akan kami ulik di episode BPS kali ini. Di topik yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana konflik internal dari PBNU yang akhirnya mencapai islah, dan ada tokoh sentral di sana yaitu Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga kita katakan seperti itu ya Mas Icang dan juga Bung Mahfud, ini sebagai tokoh penengah dari konflik internal PBNU, di mana memang yang menarik dari beliau ini, dari Pak Ma'ruf Amin ini adalah beliau menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan pentingnya di 2 lembaga yang saat ini kita tahu begitu ya, beliau kan mengemban amanahnya di MUI dan juga beliau menyatakan uzlah atau beristirahat begitu dari aktivitas kepartaiannya di PKB. Terkait dengan ini Bung Mahfud dan juga Mas Icang seperti apa? Nulikannya silahkan. Iya, jadi memang ini ya kira-kira tanggal 23 ya itu ya. 2 hari Bung sebelum islah ini diumumkan bahwa Kiai Ma'ruf Amin sudah mengundurkan diri dari 2 jabatan pentingnya ini, dan menurut saya ini sebuah mungkin legitimasi moral, Bung. Bahwa seorang Ma'ruf Amin itu tahu kapan harus berhenti gitu ya. Jadi menurutku ya ini nggak kebetulan. Jadi ada semacam mungkin rasa hormat yang timbul ya kepada Kiai Ma'ruf Amin yang telah malang melintang dan sudah 82 tahun ya kalau nggak salah ya. Betul. Setelah sebelumnya juga ketika tadi itu rapat Tebu Ireng kan beliau di Zoom itu sudah menyatakan ya untuk menahan diri dulu, jangan ada plenum segala macam, tapi nggak diindahkan. Kali ini akhirnya gitu ya Bung ya, untuk setelah sekian lama ketemulah itu Gus Yahya dengan Kiai Miftah gitu ya.
Dan ketika itu diadakan, saya kira itu terlihat di situ, Bung. Jadi ketika udah selesai, tokoh pertama yang memberikan keterangan itu Kiai Ma'ruf. Ya kan, di belakangnya itu ada Gus Yahya, ya kan, yang tadi muka yang masih agak mungkin lega juga gitu ya setelah sebulan mungkin didera dengan konflik ini. Dan menurutku ini sebuah apa ya, bukti ya bahwa ternyata Nahdliyin itu masih manut atau menaati dawuh Kiai sepuhnya. Dan dengan tadi itu momentum mundurnya Kiai Ma'ruf, ibaratnya kayak semacam udah apa ya, sebagai sesepuh tidak silau dengan jabatan, Bung. Betul. Tahu kapan harus berhenti gitu ya. Jadi wise man lah ya. Jadi wise man, jadi hero juga di situ. Akhirnya mungkin legitimasi moralnya juga justru makin naik kepada Kiai Ma'ruf Amin. Oke, mungkin kalau misalnya saya bisa sedikit menyimpulkan begitu ya, bahwa memang alasan pengunduran diri dari Pak Ma'ruf Amin ini memang karena faktor usia tentu saja. Kemudian juga kan beliau juga rasanya sudah lama begitu ya masa pengabdiannya terhadap lembaga ini, dan juga katanya Mas kalau misalnya yang saya catat begitu, beliau ini juga mendorong agar adanya proses regenerasi seperti itu. Oke, Mas Icang dan juga Bung Mahfud, begitu kita akan ke topik yang selanjutnya nih ya, yang akan kita bahas. Ini saya akan menyampaikan kembali bahwa hari ini tepat di mana Mutik melakukan syuting ataupun tapping ini merupakan 1 bulan pasca bencana di Pulau Sumatera. Dan berdasarkan data resmi yang saya catat dari BNPB begitu, bahwa banjir dan longsor yang terjadi di Pulau Sumatera ini menewaskan 1.135 jiwa dan juga 173 orang ini masih dinyatakan hilang. Lebih dari 489.000 lebih warga mengungsi, bahkan 157 unit rumah itu terdampak, belum lagi berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit dan juga sekolahan yang berjumlah ratusan hingga ribuan itu juga terdampak bencana. Dan di sini BNPB juga menegaskan bahwa data korban dan kerusakan ini masih bersifat dinamis dan masih berpotensi berubah seiring proses pendataan serta verifikasi di lapangan, dan masyarakat di wilayah terdampak ini juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap bencana susulan mengingat intensitas hujan juga masih cukup tinggi seperti itu. Dan terkait dengan pemulihan pasca bencana ini yang sedang ramai menjadi sorotan Bung Mahfud dan juga Mas Icang adalah terjadinya pertemuan dari Sekretaris Kabinet atau Seskap, yaitu Mas Teddy Indra Wijaya dengan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu Bapak Doni Oskaria di kantor Sekretaris Kabinet Jakarta pada 24 Desember yang lalu. Nah, mungkin dari ulikan Bung Mahfud dan juga Mas Icang tahu nih terkait apa yang dibahas oleh kedua pihak ini begitu seperti apa? Oke, Bung Mahfud silakan. Jadi kan tadi Mas Seskap tuh banyak ya melakukan koordinasi. Kemudian banyak juga muncul ke permukaan, ke media untuk memberikan info lah terkait bencana ini. Terbaru tuh tanggal 24 kemarin, koordinasi dengan BP BUMN, yang dimana itu diwakili sama Pak Doni Oskaria ya. Di situ Pak Seskap tuh mengatakan bahwa BUMN ini menargetkan Mas, mengenai pemulihan, menargetkan 500 hunian Mas, dalam 1 minggu dari target 15.000 hunian. Kemudian BUMN juga nantinya fokus kepada perbaikan infrastruktur. Fokusnya BTS yang dimiliki oleh BUMN agar pelayanan kembali terbuka, kemudian juga fasilitas perbankan nantinya didorong lah untuk menunjang kegiatan ekonominya juga di sana. Gitu. Juga ini Bung, yang ada satu hal yang lain yang agak menarik ya. Apa itu? Saya baca tadi di Kompas. Ada fenomena, ini kejadian juga di bencana sebelum-sebelumnya. Apa itu Mas? Pasca bencana itu kadang ada istilah lahan yang musnah. Jadi semacam lahan yang mungkin terkena banjir, longsor. Kayak kemarin kan di Aceh kan banyak ya, puluhan ribu hektar sawah mau panen tuh terkena banjir. Itu kan setelah itu nggak jelas patokannya Bung. Berubah topografinya dan kadang itu masuklah mafia tanah. Ini juga satu PR tambahan nanti ya dari mungkin BPN mungkin ini ya in charge di sini. Pak Nusron ya. Harus didata nanti Bung, Pak Nusron ini. Jangan sampai nanti ya setelah bencana itu pulih
patokan tanah jadi nggak jelas, diklaim pihak yang nggak bertanggung jawab gitu kan. Jadi saya kira ini ke depan harus benar-benar fokus ke pemulihan. Sementara juga yang kemarin kita bahas juga, masih ada juga nanti potensi banjir susulan juga. Harus juga mitigasi tetap dikencengin, juga tanggap darurat juga. Sama satu lagi nih Bung, gimana tuh Mas? Satu insiden yang jadi concern sangat besar buat saya. Terkait insiden bentrokan TNI Polri dengan warga kemarin. Di Aceh ya Mas ya? Di Aceh. Di 2 titik tepatnya. Yang pertama itu di Lok Semawe, itu kemarin pas tanggal 25 itu siang. Yang berikutnya itu malam harinya itu di Aceh Utara. Jadi 2 ini sepertinya terkait Bung. Karena mereka ini adalah warga yang tengah konvoi bantuan. Dari Lok Semawe kan dari arah agak utara tuh turun ke selatan ke arah Aceh Utara, mereka mau ke arah Aceh Tamiang. Nah, pas di Lok Semawe ini awal bentrokannya itu adalah sejumlah warga ini itu memakai atribut bulan bintang merah, Bung. GAM ya? Ya, yang mana memang di kanun atau Perda Aceh itu dibolehkan sebagai simbol Provinsi Aceh. Sementara kalau di PP dan undang-undang kita memang itu agak bertentangan. Selain itu, ketika mereka itu konvoi disinyalir, Bung, ada yang meneriakkan kata merdeka dan juga sebagian membawa bendera putih. Disitulah aparat TNI itu masuk, sempat bentrok, dan satu warga itu kedapatan memang setelah digeledah membawa pistol dan peluru dan juga sajam rencong kalau nggak salah, ya kan? Itu juga pengakuan dari Danremnya juga waktu itu ya. Setelah itu malam harinya itu ada sweeping, Bung, oleh aparat TNI Polri, itu rombongan yang serupa mungkin gitu ya, mau ke arah Aceh Tamiang. Karena mungkin siang harinya itu ada bentrokan di Lok Semawe, dihadanglah di Aceh Utara itu kan. Nah di situ 5 warga itu sampai terluka, Bung. Tapi mungkin situasi di lapangannya nggak kondusif itu, Bung ya. Jadi mungkin agak chaos, dan memang mereka ini membawa truk bantuan, memang ada bendera bulan bintangnya, ya kan. Tapi memang kalau pas dikonfirmasi oleh ada tuh Bung Komite Peralihan Aceh, juru bicaranya, KPA Aceh ini adalah organisasi yang diisi oleh mantan kombatan GAM. Purnawirawan GAM lah gitu ya, bahwa sebenarnya itu nggak ada instruksi seperti itu. Mungkin mereka itu semacam apa ya Bung ya, berekspresi ya, aspirasi mereka gitu kan. Dan satu lagi juga waktu itu ada satu mantan kombatan GAM juga yang turut berunding di Helsinki, Bung. Muammar namanya, itu juga bilang Aceh itu nggak pengen konflik lagi katanya. Aceh cuma butuh negara itu hadir dan adil sama rakyat Aceh. Dan itu tidak ada sebenarnya, mungkin itu ekspresi mereka aja, dan memang ini masih kontroversi Bung ya, antara bahwa ini di Perda Aceh itu dibolehkan, tapi di PP kita itu kan juga ada mengatur itu, yang mana memang ini identik dengan GAM dulu. Tapi kalau hemat saya ini harus hati-hati ya menangani ini. Saya sepakat dengan statement dari Pak Wagubnya, Pak Fadlullah itu, beliau menghimbau semua pihak untuk menahan diri dulu dan lebih fokus ke bencana dulu aja, ke korban dulu, penanganan dulu, ya kan. Tapi lagi-lagi saya jadi teringat, Bung, apa tuh? Tentang konflik serupa soal bendera One Piece kemarin. Gimana Mas? Itu kan masif itu ya? Iya, kalau kita ingat itu sebulan sebelum kerusuhan Agustus. Bendera One Piece ini mungkin sebagai simbol keresahan sebagian masyarakat terhadap pemerintah. Saya semacam khawatir ini jangan sampai tereskalasi gitu ya. Karena kita tahu ini lagi kondisi tidak normal di Aceh. Dan menurut hemat saya, aparat juga harusnya tidak reaktif. Mungkin sedikit agak memberikan kelonggaran. Karena kita tahu yang namanya bencana itu kan sangat menyakitkan, Bung ya. Betul. Apalagi per hari ini juga tepat 21 tahun tsunami Aceh, 2004. Dan 21 tahun yang lalu Aceh menangis, sekarang menangis lagi gitu ya. Jadinya harus ada pendekatan yang super hati-hati terhadap fenomena ini gitu ya. Jangan sampai ini tereskalasi ya kan.
Dan juga mungkin aparat lebih bisa menahan diri dulu gitu Bung ya. Betul. Jadi kalau menurut hemat saya, tadi Pak Wagub sudah menghimbau untuk pihak saling menahan diri, fokus dulu ke bencana, seperti itu. Oke, dan selanjutnya ini juga yang saya catat, ini mendapatkan sorotan, juga perhatian banyak pihak, perhatian publik begitu, Mas Icang dan juga Bung Mahfud, ini adanya topik terkait dengan Presiden Pak Prabowo Subianto yang menghadiri serta menyaksikan penyerahan laporan capaian hasil Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dan Penyelamatan Keuangan Negara tahun 2025. Itu sebesar lebih dari 6,6 triliun rupiah begitu. Nah, terkait dengan ini mungkin ada ulikan khusus di topik ini, Bung Mahfud atau Mas Icang? Ini mungkin sudah paling nggak 2 kali Bung ya. Yang menampilkan? Ya, menampilkan uang tunai dengan jumlah luar biasa banyak ini ya. Bahkan kemarin katanya uang tunainya tuh sampai di 1,5 meter katanya gitu tingginya ya. Tingginya 1,5 meter, panjangnya hampir 10 meter, kali 10 meter. Oke. 6,6 triliun ya kan. Dan ini memang ada 2 kasus Bung ya. Yang 2,2 itu berasal dari pelanggaran izin perusahaan sawit 20 plus 1 itu tambang nikel. Kalau yang 4, sekian T itu ternyata hasil korupsi Bung, perizinan ekspor CPO minyak mentah dan juga impor gula. Ini dari pembagian di 6,6 triliun tadi ya. Jadi 1 itu mengenai izin ekspor dan impor gula, itu korupsi ya, disita sejumlah 4, sekian T. 1 lagi itu pelanggaran lahan, operasi lahan dari 20 perusahaan sawit dan juga 1 tambang nikel. Kan kita kadang bertanya-tanya ya, ini uang abis ini mau kemanain gitu loh. Betul. Apa ditaruh di BIK atau gimana? Pak Purbaya sudah merespon bahwa mungkin nanti bisa kita pakai untuk menambal defisit APBN, atau kita tabung untuk alokasi belanja tahun depan. Gitu kan. Nah, kalau menurut hemat saya nih, saya berpikiran gimana ya kalau itu agak lebih fair, dikembalikan ke masyarakat sekitar yang kena lahan rusak itu gitu loh. Make sense. Iya kan? Apalagi kalau kita tahu ada bencana di Sumatera. Betul. Kita tahu itu kan banyak ya tambang dan sawit di Sumatera. Apakah lebih bijak misalnya alokasinya itu kita kembalikan ke mereka itu yang terdampak bencana itu? Karena kan kita tahu ini bencana bukan sekedar bencana alam, Bung. Tapi juga kerusakan ekologis dari perusahaan-perusahaan ini gitu ya. Jadi menurutku ini akan lebih fair rasanya, tapi saya belum paham gimana mekanismenya ya gitu ya. Ke depan nanti ada politik anggaran dari Pak Prabowo, pemerintah pusat, untuk sebagian dari dana sitaan ini dikembalikanlah ke pemulihan lahan dan untuk terdampak bencana ekologis ini gitu loh. Oke, itu satu insight dari Mas Icang, tapi untuk masukan-masukannya kita harus jeda dulu ya Mas ya di segmen yang ini. Dan bagi sahabat ngutik juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kami akan melanjutkan kembali ini pembahasan topik dari episode Ngutik Breaking Politik sepekan kali ini, di mana dalam segmen ini merupakan segmen terakhir nih di Ngutik seperti itu. Tadi kita sempat terjeda ya Mas Icang dan juga Bung Mahfud terkait dengan topik dari Presiden Pak Prabowo Subianto yang menghadiri atau menyaksikan begitu penyerahan laporan capaian hasil Satgas PKH dan Penyelamatan Keuangan Negara tahun 2025 di 6,6 triliun rupiah, di mana tadi juga kan sudah tuh ada uraian yang panjang begitu dari Mas Icang. Nah, terkait ini silahkan ditambahkan lagi ulikannya Mas Icang atau Bung Mahfud. Jadi ada juga ini sih sebenarnya semacam pertanyaan Bung soal unsur hukumnya gimana. Betul. Karena kalau yang kasus yang pertama itu ya soal korupsi izin ekspor sawit dan gula kan kita pernah dengar lah pengadilannya emang ada dan ada tersangkanya.
Tapi kalau yang case kedua ini, Bung, Nah, gimana tuh? soal izin itu, lahan, Iya. kita nggak pernah dengar. Pada proses hukumnya masuk ke pidana atau gimana, Mas? Itu dia makanya. Jadi masih jadi pertanyaan, Bung, apakah memang ini sekedar denda aja sebagai efek jerakah, ataukah ada unsur pidana, dan kalau ada pengadilannya mana, dan siapa tersangkanya gitu, Bung. Betul. Kita cuman dengar bahwa ini ada sitaan 2,2 T dari 10 perusahaan sawit, 20 perusahaan sawit dan 1 tambang nikel. Tapi kita nggak pernah dengar ini dari PT mana, Iya betul. siapa orang-orang yang mungkin terlibat. Iya. Yang satu lagi mungkin ini sebuah kritik mengenai ini, Bung, Apa tuh? unsur performatif memajang uang itu. Oke. Jadi banyak sebagian lah ya, mungkin kalangan yang mempertanyakan apakah ini cuma gimmick politik aja. Oke. Dan ada juga mempertanyakan apa nggak repot narik uang dari bank triliunan gitu loh. Teknisnya gimana, dan juga mungkin satu ya yang jadi concern, karena waktu itu ada semacam kabar KPK kan juga ini ya waktu itu sempat memajang juga, mungkin nggak mau kalah sama Jaksa Agung gitu ya. Dan ada kabar itu minjam uang bank katanya. Meskipun sudah disangkal oleh KPK ya bahwa itu kata KPK itu adalah uang penampungan para tersangka katanya. Tapi kalau saya boleh untuk berkomentar sedikit, gimmick ini gimmick yang termasuk ada gunanya. Karena apa? Kalau menurutku ini sebuah kayak semacam pertunjukan memang untuk biar kita semua ada gambaran betapa serakahnya orang-orang ini, Bu. Serakah nomik ya? Betul, skalanya luar biasa. Duit yang mereka ambil dari kita yang harusnya itu duit negara gitu ya. Jadi untuk sekedar performatif di awal-awal it's okay lah menurut saya. Oke. Jadi kita punya bayangan gitu ya? orang-orang kurang ajar ini seberapa banyak mengaruh kekayaan dari negara itu, gitu sih. Gitu ya. Oke lah, Bung Mahfud dan juga Mas Icang, dan sepertinya kita akan beralih ke topik yang selanjutnya. Ini juga topik yang cukup menuai banyak sorotan, begitu perbincangan. Ini kita akan ke topik internasional ya Mas ya, yaitu adanya Indonesia dan Amerika Serikat ini menyepakati substansi utama dari dokumen perundingan perdagangan resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade ART begitu, yang menghasilkan kesediaan AS yang memberikan pengecualian tarif bagi produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di Amerika Serikat, seperti minyak kelapa sawit, kemudian ada kakao, ada kopi dan juga teh. Namun ada komitmen dari Indonesia ke Amerika Serikat juga, bukan begitu, Mas Icang? Betul. Oke. Nah, ada timbal baliknya begitu ya. Ini dia timbal baliknya yang akan diberikan oleh Indonesia ke Amerika Serikat itu seperti apa, dan uraiannya terkait dengan topik ini seperti apa, yang Mas pertama Icang? ini kan diumumkan oleh Pak Menko Airlangga ya, bersama dengan dubes baru kita di Amerika, Pak Indroino Susilo yang baru dilantik beberapa waktu lalu itu, dan sudah mencapai kesepakatan secara prinsipil. Karena memang kalau yang kita sempat dengar di awal bulan ini, utusan dagang dari Amerika, Pak Jamieson Greer, itu sempat kayak menyentil kita, Bung. Kenapa? Dianggap kita itu mbalelo, terancam ingkar janji katanya. Itu di awal bulan, dan sepertinya dengan sekarang itu ada kesepakatan, itu semacam gertakan di awal mungkin ya, untuk mempercepat ini negosiasi. Karena kalau yang waktu itu saya baca di Financial Times, ada berapa klausul yang Indonesia itu belum mau sepakat. Ya, dan ini memang akhirnya kita baca di beberapa media dan juga penjelasan dari Pak Airlangga, memang akhirnya ada semacam keringanan untuk kita, Bung, di komoditas unggulan kita, terutama di agroindustri ya. Tadi itu udah disebut sawit, kakao, kopi, dan teh. Tapi memang ada imbal baliknya, Neng Tia. Nah, apa itu? Yaitu Amerika akan memiliki akses ke mineral kritis kita. Jadi ini kan kalau orang sebutnya itu rare earth mineral ya. Jadi itu mineral kritis seperti lithium, kobalt, dan tembaga. Yang kita tahu itu adalah bahan-bahan yang sangat strategis untuk komponen energi green, termasuk baterai lithium, Bung ya, termasuk juga untuk komponen pesawat, termasuk jet, juga pesawat komersial, dan juga perangkat telekomunikasi dan perangkat IT.
komputer segala macem. Nah, tapi yang menarik memang sebetulnya ini kita jangan senang dulu, Bung. Karena memang betul salah satu ekspor terbesar kita kan di sawit juga, Bung ya. Tapi jangan lupakan juga sektor lain yang juga padat karya. Misalnya itu alas kaki atau sepatu, terus juga garmen, dan juga mebel dan kria. Ini belum dapat keringanan, Bu. Karena apa? Malaysia dan Vietnam sudah dapat keringanan di sektor ini. Jadi kalau nanti kita itu tetap di tarif yang 19%, saing kita sama Malaysia sama Vietnam, Bung. Ya kan? Terus dari pihak HIMKI juga sudah menyatakan dari himpunan ini ya, pengusaha mebel dan kria, untuk ada keringanan. Karena kan ini itu lebih kurang sektor kria mebel ini ada 2 juta orang yang bergantung di sektor ini. Kalau nanti kita itu tarifnya lebih tinggi dari Malaysia dan Vietnam, kalah saing kita. Nah, juga tadi khusus untuk tadi mineral kritis itu ya, litium dan kobalt dan tembaga ini, HIPMI sudah mengatakan ya nggak apa-apa, tapi harus dihitung juga tentang 2 hal. Satu itu harus kita punya produk yang added value, jangan ekspor mentah-mentah ke Amerika. Yang kedua itu harus ada transfer teknologi juga. Jadi kita akan mendapat benefit juga dari perjanjian sama Amerika ini. Cuman mungkin saya menarik juga mengupas sisi lainnya. Gimana, Mas? Bahwa pas saya cek, kan kapan nih ya, kalau Malaysia udah duluan, deal dengan Amerika itu Oktober. Kalau yang paling awal tuh September tuh Vietnam. Ingat nggak waktu itu kita bahas Vietnam yang sampai ngasih upeti ke Trump dengan membangun Trump Tower di Vietnam kan? Iya kan? Nah, ini kita bisa pahami karena Vietnam sendiri ekspor ke Amerika itu sejumlah hampir sepertiga ekonominya dia. Jadi PDB-nya Vietnam, Bung, sepertiganya itu hampir itu ekspor ke Amerika doang. Sedangkan kita ekspor ke Amerika itu hanya 2%, Bung. Jadi jauh sekali gitu ya. Dan juga di Malaysia juga sempat rame soal ini ya, kritik ke PM Anwar Ibrahim ya, yang dianggap tergesa-gesa dalam deal dengan Amerika ini. Karena apa? Ada klausul memang yang agak lumayan bikin mereka concern bahwa Amerika itu bisa mengintervensi perjanjian dagang Malaysia dengan negara lain yang akan mengancam Amerika gitu loh. Bahkan salah satu pengamat ekonomi Malaysia, Muhammad Khalid, yang juga dulu itu penasehat ekonominya Mahathir Muhammad, itu menganggap apa ya, Indonesia lebih baik bahwa kita tuh berani renegosiasi katanya. Sedangkan Malaysia kayak ya udah tangan-tangan aja gitu kan. Dan mungkin kalau menurut beliau kurang menghitung cost dan benefitnya. Gitu kan. Tapi ya saya bisa paham sih ya, karena mungkin kalau Indonesia bisa agak lebih santai karena tadi itu, Bung, cuma 2% dari PDB kita. Tapi lagi-lagi 2% itu kan juga banyak ya untuk ukuran Indonesia gitu kan. Terlebih tadi sektor-sektor padat karya itu, alas kaki, garmen, dan juga mebel kria itu harus, kalau menurutku ya, kan ini kan akan ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Donald Trump. Kalau sesuai dengan jadwal itu Minggu ke-3 Januari, ini harus cermat di detail-detailnya. Termasuk tadi itu kalau ada renegosiasi soal komoditas lain, harus kita upayakan. Ya, diupayakan di situ ya. Artinya meski misalnya tadi ada isu diteken sebelum tahun depan atau akhir Januari tahun depan begitu rampung, diteken masih bisa ya? Masih bisa ya. Untuk detail-detail terakhir kecil-kecil itu kan. Karena kan kita tahu ada istilah the devil's in the details kan. Jadi setannya itu banyak di rincian-rincian di detailsnya ya. Nah, semoga lah upaya-upaya renegosiasi juga bisa dicermati ya dengan cermat, dengan sangat teliti, dengan sangat tepat begitu, mengingat memang sebelum nih diteken oleh para kepala negara di negara masing-masing seperti itu ya. Dan next ini juga menjadi salah satu topik yang akan kita bahas dan juga cukup sangat menarik perhatian sekali di minggu ini, Mas Icang dan juga Bung Mahfud, ini adanya terkait dengan program makan bergizi gratis MBG begitu ya, yang tetap ini akan berlanjut saat libur sekolah. Kepala BGN ini Pak Dadan, saya catat, menyatakan bahwa kebijakan ini
ini dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan layanan bagi kelompok prioritas yang masih membutuhkan MBG meski di musim libur sekolah. Tapi kalau misalnya untuk anak sekolah nih Mas, yang dirasa oleh sebagian pihak tuh sepertinya kurang efektif katanya jika memang diberikan saat masa libur sekolah begitu. Nah, terkait ini Bung Mahfud dan juga Mas Icang, monggo olehkannya. Ada komentar, Bung? Ya, jadi kan rame ya Mas ya di media massa, di media sosial mengenai MBG ini libur sekolah, tapi programnya masih jalan. Betul. Ini kan bingung ya. Iya. Jadi kan ini BGN-nya sendiri berargumen bahwa ini tuh untuk lanjutan gizi anak ya. Nah, kepala BGN-nya juga ini memberikan atau setidaknya ada 2 opsi Mas karena lagi libur kan mengenai pendistribusian MBG ini. Pertama itu siswa datang ke sekolah. Nah, ini juga yang jadi kontroversi nih karena katanya terkait dana transportasi dari orang tua siswa juga emang betul sekali. Nah, yang kedua ini BGN membuka opsi delivery ke rumah Mas. Cuman detailnya seperti apa? Ya kita lihat aja deh, gitu kan. Tapi yang saya ingin angkat di sini, gitu kan, yang saya cukup menarik Mas, saya baca di media mengenai salah satu komen dari guru besar UGM yang bernama Profesor Agus Sartono ya. Jadi beliau ini berargumen bahwa dalam setahun ini kan ada 360-an hari kan. Nah, kalender akademik ini nggak full Mas kan ya. Di situ ada 50 di dalam 1 tahun kan ada 52 minggu. Yang otomatis ada 104 hari libur. Belum lagi ada libur-libur lain yang kita asumsikan ada 40 harian. Jadi menurut Prof Agus ini rasanya tidak rasional Mas. MBG ini jika anggaran MBG ini dihitung 350 hari kalender, bukan akademik ya. Jadi banyak juga Mas yang mengkritik bahwa program MBG di libur sekolah ini pemborosan biaya atau pemborosan anggaran lah. Gitu kan. Bahkan Wakil Ketua Komisi 9 itu menyarankan lah berhentikan dulu sementara ketika libur sekolah. Karena tadi faktor-faktornya kan, kalau misalkan kita ke sekolah memberatkan orang tua, gitu kan. Kemudian concernnya lagi adalah makanannya Mas, yang dibagikan ketika libur sekolah. Jadi kan banyak yang menerima itu makanan kering Mas, bukan makanan olahan, yang dimana kita tahu gimana ini gizinya gitu kan. Saya sempat lihat itu, seorang ibu menunjukkan MBG anaknya yang dirapel. Jadi itu untuk seminggu mungkin 5 hari belajar gitu ya, itu pakai makanan ultra olahan semua, ultra proses food semua. Ada mungkin susu karton, ada biskuit ya segala macam itu. Berarti maksudnya kan visi misi dari MBG-nya juga rasanya nggak terpenuhi di situ ya Mas ya? Seperti kayak melenceng ya Mas ya. Betul. Jadi kan fokusnya ini kan makanannya kan, gizi, nutrisinya, bukan cuman masalah penyerapan anggaran aja gitu kan. Nah harusnya menurut saya, karena mungkin ini adalah kasus pertama, karena kan ini program berjalan pada awal tahun ya, Januari 2025, pada libur-libur sebelumnya itu belum masif. Kita belum dengar yang sebelumnya ya, libur itu ada MBG apa enggak, baru akhir tahun ini kan. Betul. Nah, kemudian bisa jadi bahan evaluasi untuk tahun depan, gimana baiknya, ataukah perlu dihentikan sementara, atau ada opsi-opsi lainnya. Gitu. Betul, apalagi kan tahun depan ini kan mau ditambah anggarannya, Bung. Bahkan itu sampai 300-an triliun. Kalau kita konversi per hari itu berarti kan per hari 1,2 T. Bayangkan kalau ada 2 minggu libur, itu mungkin kita hitung 5 hari aja gitu ya per minggu, jadi kan 10 hari, 2 minggu itu kali 1,2 berapa, Bung? Ya kan, ada 12 T. Jadi orang-orang jadinya sekarang ini ya, para warga netizen terutama itu jadi makin suuzon. Jangan-jangan memang betul bahwa ini bukan program, tapi proyek gitu kan. Ada yang iseng Bung, hitung itu kan 2 minggu 12 T itu kalau di agregat gitu ya, anggaran MBG. Kenapa enggak 10 T-nya misalkan gitu ya. Taruhlah ke Aceh katanya, buat penanganan bencana.
3 provinsi itu pasti akan sangat membantu. Bisa 2T-nya bisa buat beli Mbappe katanya. Beli pemain bola itu masih 2T itu masih sisa katanya. Dan juga saya juga concern juga ini mengenai di saat lagi ribut soal anggaran MBG yang dipakai pas libur juga nggak efektif juga. Jadi kan ada orang tua sampai ngeluh gimana ngambilnya kan nggak semua orang tua kan deket rumah dari sekolah dari rumah betul, gitu kan. Betul. Akan repot. Satu lagi di tengah perdebatan ini malah muncul komentar yang nggak banget, Bung. Gimana? Dari Dewan Pakar BGN, Prof. Ike. Beliau seorang ahli gizi dari IPB gitu ya. Yang malah komentar soal unggahan anak yang di media sosial mengenai makanan yang mungkin nggak sesuai gitu loh, Bung. Dia bilang, apa untungnya mengunggah makanan yang ada belatungnya katanya. Ini akan membentuk sikap kurang bersyukur katanya. Jadi ini juga sebuah ironi, Bung. Lagi-lagi BGN, MBG kan banyak problem. Dan ini di akuarium, semua orang bisa menyorot. Di tengah orang lagi mendebatkan soal efisien dan keefektifan MBG lepas liburan, malah berkomentar seperti ini gitu kan. Dibilangnya kurang bersyukur, Bung. Sebenarnya konteksnya mungkin nggak seperti itu ya. Kalau kita cek lebih lanjut, beliau itu konteksnya kenapa kalau menemukan mungkin ada belatungnya, itu nggak lapor langsung aja ke guru atau sekolah. Nanti bisa diganti gitu kan ya. Itu benar, tapi kenapa harus berkomentar tidak bersyukur gitu kan? Karena kalau kita lihat tata kelola MBG kan masih berantakan, Bung ya. Bahkan tadi saya baca di Kompas, sangat bagus sekali ini wartawan Arif Muhammad. Ini beliau ini memang sangat concern di politik pangan gitu ya. Bahwa MBG ini sudah mulai melenceng, bahkan mungkin dari awal belum bisa memenuhi 4 pilar utama, Bung. Apa itu? Dalam pemberian makan ke anak sekolah, yang di mana-mana juga itu digalakkan di seluruh dunia ya. Yang pertama itu menu makanan, harus bernutrisi, ya kan, dan juga beragam serta relevan dengan pangan lokal, Bung. Ya kan. Yang kedua itu adalah proses memasak itu harus bersih dan higienis. Itu penting banget. Yang ketiga itu minimalisasi sampah makanan, Bung. Sisanya ya. Sisanya, susutnya ini juga belum jadi concern karena kita tahu juga beberapa laporan gitu ya, dan yang dibuang-buang kan itu makanan MBG itu kan. Dan yang terakhir yang tak kalah penting yaitu mengenai integrasi secara holistik edukasi pangan kepada murid atau siswa atau anak, keluarga dan masyarakat. Ini juga belum nyampe kayaknya, Bung. Lagi-lagi tadi Bung Mahfud bilang sekedar memenuhi apa, Bung? Kewajiban aja. Menggugurkan kewajiban aja, dan lagi-lagi orang malah melihat ini bukan sebagai program lagi, tapi sebuah proyek bancaan. Gitu ya, tapi semoga aja begitu ya dengan hadirnya media ini juga kan MBG juga yang Mas Icang selalu katakan bahwa ini sebagai di akuarium begitu. Jadi betul. Kita juga kan bisa melihat, kita juga mungkin kalau misalnya ada sesuatu hal yang melenceng kita juga bisa sama-sama perbaiki. Makanya tadi ya. Ketika Dewan Pakar itu berujar jangan diupload di mana? Media sosial nggak ada untungnya, bukan masalah itu, ini masalah akuntabilitas kok. Betul. Kita semua harus menyoroti rame-rame, ini kan anggaran negara punya kita semua. Gitu kan. Oke lah, semoga kedepannya tentu saja MBG juga menjadi lebih baik seperti itu. Bung Mahfud dan Mas Icang, terima kasih banyak atas ulikannya di topik-topik Breaking Politik sepekan kali ini, dan juga pemirsa Sinfo TV, sahabat ngutik juga terima kasih telah menonton tayangan kami. Dan saya juga ingin mengingatkan bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami, bisa langsung saja kunjungi kami di media sosial kami Skala Survei Indonesia @SSI Official. Dan untuk mengakhiri, tentu saja kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.